Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Zian Fahir dari kelas TI25D dengan NIM 1241. Video ini saya buat sebagai tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan tema Transformasi Edukasi Pendidikan Agama Islam, khususnya mengenai sholat 5 waktu. Mari kita mulai videonya. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat muslim yang soleh dan solehat. Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa kita sholat 5 kali sehari? Dan juga, apa yang membuat sholat begitu penting sampai disebut tiang agama? Di video ini, kita akan belajar bersama tentang sholat 5 waktu, lengkap dengan waktunya, keutamaannya, dan dalil langsung dari Al-Quran dan hadis. Sholat secara bahasa artinya doa. Secara istilah, sholat adalah ibadah yang terdiri dari gerakan dan ucapan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Hukum sholat 5 waktu adalah wajib, atau dalam bahasa fikih disebut fardu ain, artinya wajib bagi setiap muslim yang berakal dan balik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Yang artinya sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jelas sekali ya, salat bukan sekedar pilihan. Ini adalah kewajiban yang sudah ditentukan lalu langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berita salat diturunkan saat peristiwa Isra Miraj, momen luar biasa di mana Nabi Muhammad SAW bertemu langsung dengan Allah di Sidratul Muntaha. Sekarang mari kita kenali satu persatu kelima sholat wajib beserta waktunya. Yang pertama, sholat subuh berjumlah 2 rakaat. Waktunya dari terbitnya fajar shadiq hingga terbitnya matahari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qur'anal fajri in Qur'anal fajri kana masyhuda. Yang artinya, dan dirikanlah pula sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surat Al-Isra ayat 78. Jadi sholat subuh adalah sholat yang istimewa, disaksikan oleh para malaikat malam dan malaikat siang sekaligus. Yang kedua, sholat zuhur berjumlah 4 rakaat. Waktunya dari matahari tergelincir hingga bayangan benda sama panjang dengan bendanya. Di tengah kesibukan siang hari, Allah memanggil kita untuk sejenak berhenti dan mengingatnya. Inilah sholat zuhur, jeda spiritual di tengah hari. Selanjutnya ada sholat asar berjumlah 4 rakaat dan waktunya dari bayangan 2 kali panjang benda hingga sebelum matahari terbenam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidzu 'alas shalawati wassalatil wusta. Artinya, peliharalah semua salat dan salat wusta atau salat asar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Salat asar bahkan disebut secara khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salat wusta atau salat pertengahan yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya ada sholat maghrib berjumlah 3 rakaat dan waktunya dari matahari terbenam hingga mega merah di ufuk barat. Saat matahari pamit dari langit, berubah warna menjadi merah keemasan. Itulah waktunya sholat maghrib. Sholat yang singkat tapi penuh makna sebagai penutup siang. Dan yang terakhir, sholat isya. Jumlah rakaatnya 4 rakaat. Waktunya dari hilangnya mega merah hingga sepertiga malam atau pertengahan malam. Di penghujung hari sebelum istirahat, kita menutup dengan sholat isya, sebuah percakapan terakhir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita memejamkan mata. Lalu apa saja sih keutamaan dan manfaat sholat? Yuk simak baik-baik. Keutamaan yang pertama, sholat adalah tiang agama. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Rasul amril Islam wa amudus sholat. Yang artinya, pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat. Hadis riwayat Tirmizi dan Hasan Sahih. Bayangkan sebuah tenda besar jika tiangnya roboh, seluruh tendanya runtuh. Begitulah sholat bagi kehidupan seorang muslim. Yang kedua, sholat menghapus dosa. Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian seandainya ada sungai di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian, lalu
ia mandi di sungai itu 5 kali sehari, apakah masih ada kotoran yang tersisa di tubuhnya? Para sahabat menjawab, tidak ada. Dan Rasul pun menjawab, itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengan sholat itu, Allah menghapus dosa-dosa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang terakhir, mencegah perbuatan keji dan munkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Salat yang benar bukan hanya gerakan fisik. Ia membentuk karakter, menguatkan hati, dan menjadi tameng dari segala keburukan. Sahabat muslim yang baik, salat 5 waktu bukan sekedar kewajiban yang memberatkan. Salat adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kesempatan kita untuk berbicara langsung dengan Sang Pencipta alam semesta 5 kali sehari. Bayangkan ada orang yang rela antri berjam-jam hanya untuk bertemu artis favoritnya. Tapi kita setiap hari bisa langsung menghadap kepada Allah yang Maha Agung. Subhanallah, betapa luar biasanya nikmat ini. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamatis sholat. Yang artinya amalan pertama yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jadi jaga sholat kita, karena sholat yang terjaga adalah bekal terbaik untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Kalau kamu belum sempurna sholatnya, tidak apa-apa, mulai dari sekarang. 1 waktu, 2 waktu, dan terus jaga hingga 5 waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menunggu kita. Semoga video ini bermanfaat dan menambah semangat kita untuk selalu menjaga sholat 5 waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.